Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Walaupun mungkin kita terhalang oleh jarak, tetapi biarlah ibadah yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau mengingat kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Kami memuji kasih setia-Mu. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, Dan anugerah-Mu Tuhan. dan anugerah-Nya Terima kasih selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat tangan kami mau katakan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu-waktu ini Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, Dan anugerah-Mu Tuhan. dan anugerah-Nya
setiap hasrat kami Tuhan. Haleluya. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia sungguh-sungguh kita mau katakan, kami tidak lupakan kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan selalu ingat akan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. besar kasih-Mu Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu, kita angkat tangan kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau agungkan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas setiap kasih-Mu bagi kami Tuhan. Atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian
Haleluya. Angkat kedua tangan. Dengan lebih sungguh-sungguh kita mau katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji keagungan-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Ketika kami ingat akan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami ingat akan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pimpinan penyertaan-Mu di dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Bahkan sampai saat ini Tuhan. Jikalau kami harus tetap tinggal di rumah Tuhan. Kami tahu penyertaan Tuhan tetap atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan kepada kami retreat yang panjang Tuhan. Agar setiap kami boleh makin dekat dengan Engkau Tuhan. Agar setiap keluarga boleh semakin rekat kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji setiap rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Maka biarlah Tuhan, kalau saat pagi hari ini kami masih boleh beribadah, walaupun mungkin terhalang oleh jarak Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan, di tempat ini,
di rumah Tuhan, di tempat kami berada Tuhan. Apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau saya ada di tempat ini dan Bapak Ibu ada di rumah, biarlah semuanya itu tidak menghalangi kita semuanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, saat pagi hari ini kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tiap tetes air mata. Hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Sekali lagi kita mau katakan Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Amin. Dalam hidup Kami yakin, kami percaya itu Tuhan. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus hapuskan tiap tetes air mata. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Sungguh bersamamu Tuhan, Ku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. katakan syalalalalalala. Amin, terima kasih Tuhan. Aku cinta Yesus. Syalalalalalala. Aku cinta Yesus. Syalalalalalala. Haleluya. Aku cinta Yesus. Syalalalalalala. Aku cinta Yesus. Amin. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Amin. Sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi kita mau
Yesus, kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Katakan sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita adalah orang-orang kesayangannya Tuhan. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan anak-Mu Tuhan. Nyawa-Mu sendiri Engkau berikan bagi kami Tuhan. Darah-Mu membayar lunas segala dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
Bapak Ibu yang ada di Haleluya. rumah, sama-sama kita mau angkat tangan kita. Yesus. Sama-sama satu hati kita mau katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu memulihkan hidupku. sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Kami ada oleh karena anugerah Tuhan, karena Kau selamatkan hidup kami, jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami merasakan Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di rumah-rumah dari setiap umat-Mu yang membangun mezbah bersama dengan keluarga. Kami percaya Engkau bekerja pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau melawat kami umat-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu memenuhi hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan. Berikan roh hikmat, wahyu, pengertian untuk kami menangkap pesan firman-Mu pagi hari ini. Agar firman-Mu memberi pengharapan bagi hidup kami. Firman-Mu memberi kekuatan dalam kami. Firman-Mu Tuhan memulihkan hidup kami. Agar kami kuat menghadapi situasi saat ini. Agar kami penuh pengharapan di masa-masa sulit sekarang. Karena kami punya Tuhan Yesus yang telah mati dan menang atas maut. Kuasa kebangkitan itu berlaku dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Sangat baik. Teramat baik. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kami para pelayan-pelayan ada di tempat ini, kami sadar semua karena kemurahan Tuhan. Kami sadar kalau kami masih diberi kesempatan melayani, semua anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing. Kalau hari ini kita masih bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Masih Tuhan beri kesempatan membangun mezbah bersama dengan keluarga. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu,
tema yang masih hangat dalam hidup kita. Tentang kuasa kebangkitan Tuhan. Tentang salib Tuhan. Tentang darah Tuhan yang tercurah. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat satu kisah yang luar biasa. Membuat iman kita semakin cinta akan salib Tuhan. Lukas 23. Lukas pasal yang ke-23. Ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Bapak Ibu bisa mengikuti dari layar kaca televisi. Lukas 23 ayat 23 sampai 25 dikatakan demikian. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan seorang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka. Perhatikan Bapak Ibu, untuk diperlakukan semau-maunya. Bapak Ibu, dituliskan di alam Alkitab dikatakan Yesus diperlakukan semau-maunya. Selalu ada dua tipe yang muncul reaksinya berbeda jika diperhadapkan dengan salib Tuhan dan penderitaan Tuhan. Yang mana Bapak Ibu yang seharusnya salib dan penderitaan itu menjadi bagian kita. Selalu akan muncul dua kubu yang reaksinya berbeda. Yang pertama Bapak Ibu yang saya mau angkat. Sikap yang pertama yang akan muncul ketika kita diperhadapkan oleh salib dan penderitaan Tuhan adalah seperti ayat tadi. Memperlakukan Yesus semau-maunya. Bapak Ibu, saudara-saudari, berapa banyak dari kita memperlakukan Yesus tanpa kita sadar semau-mau kita. Itu sebab Bapak Ibu, ketika firman Tuhan ini datang, firman itu mengingatkan kembali kepada kita supaya kita sadar dari kesalahan dan kita berbalik, bertobat, kembali ke jalan yang benar. Itu sebabnya Bapak Ibu tidak kebetulan Alkitab menulis Yesus diserahkan untuk diperlakukan semau-maunya. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan Yesus diserahkan untuk diperlakukan sekehendak mereka. Bapak Ibu kalau ini ditulis tanpa sadar dalam hidup kita Bapak Ibu. Terkadang kita bilang Yesus engkau Tuhan. Yesus engkau Allah kami. Tapi sikap kita Bapak Ibu. Terkadang memperlakukan Yesus semau-mau hidup kita. Contoh Bapak Ibu. Contoh. Bapak Ibu, ada orang yang percaya kepada Tuhan karena takut neraka. Karena dia tahu sengsara di neraka. Ketika dia terima kabar baik Injil, dia dengar di dalam Yesus ada keselamatan, ada hidup kekal. Dia ambil keputusan, aku mau terima Yesus. Aku mau mengambil Tuhan sebagai juru selamat. Dia bertobat, mengambil Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidupnya ketika dia ambil Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, pola yang lama keluar lagi. Tabiat yang lama muncul kembali. Dan dengan dibungkus alasan yang rohani, Tuhan tahu kan kita masih hidup di dalam daging. Tuhan mengerti kok kita ini masih manusia. Tabiat itu kembali seperti semula. Bapak Ibu, tanpa sadar kita sedang memperlakukan Yesus semau kita. Bapak Ibu, kekristenan bukan hanya berisi kegiatan Bapak Ibu. Kekristenan bukan hanya berisi promosi pelayanan kita. Saya berdoa Bapak Ibu, setiap rekaman yang kita lakukan, gereja kita lakukan, bukan untuk promosi gereja kita. Bukan promosi saya ini loh jago khotbah, bukan Bapak. Kekristenan itu bukan berisi tentang promosi pelayanan kita. Tapi Bapak Ibu, kekristenan adalah persekutuan hubungan kita dengan Tuhan. Pertumbuhan rohani kita di hadapan Tuhan.
Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Tapi berapa banyak Bapak Ibu dari kita memperlakukan Tuhan semau-mau hidup kita. Kalau kekristenan Bapak Ibu hanya berdasarkan ibadah komunal seperti yang kita lakukan setiap minggunya sebelum ada COVID-19 Bapak Ibu. Hari ini kekristenan kalah dengan corona Bapak Ibu. Karena hari ini gereja semua tutup. Tapi kekristenan bukan seperti itu Bapak Ibu. Kekristenan kita adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, kesempatan sekarang ini, himbauan dari pemerintah untuk kita tinggal di rumah. Bapak Ibu, ini kesempatan kita berhubungan intim lagi dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, masa-masa sekarang adalah masa-masa pemurnian. Di mana Tuhan akan cari anak Tuhan yang benar-benar haus cari Tuhan. Atau malah kita terlena santai dengan keadaan seperti ini. Ini pemurnian Bapak Ibu. Saya mau katakan Bapak Ibu, waktu Tuhan sudah sangat dekat. Tuhan Yesus segera akan datang. Itu hari yang kita tunggu-tunggu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu sebab kebenaran firman Tuhan tidak secara kebetulan Alkitab menulis menyadarkan kita, Bapak Ibu, jangan kita bertindak seperti tentara Romawi. Memperlakukan Yesus semau-maunya. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam Alkitab, Yesus adalah manusia yang sering dimanfaatkan. Baca Bapak Ibu dalam Alkitab, renungkan. Yesus sering sekali dimanfaatkan. Urusan perut, urusan mujizat, urusan kesembuhan, orang-orang berbondong-bondong cari. Untuk apa? Isi perut. Ketika Tuhan lakukan mujizat 5.000 orang, memberi makan 5.000 orang. Orang terus mencari supaya selesai berkhotbah. Mereka tunggu mujizat, batu dirubah jadi roti untuk mereka makan. Banyak dimanfaatkan. Sampai detik ini Bapak Ibu. Tanpa sadar hidup kita terkadang memanfaatkan Tuhan. Memperlakukan Tuhan semau-mau kita. Kita kadang-kadang pakai nama Tuhan Bapak Ibu. Untuk kepentingan pribadi kita. Kita bilang, oh saya orang Kristen. Saya loh jemaat GPDI Theophilus. Saya loh orang yang dapat dipercaya. Saya loh anak Tuhan. Saya anaknya Yesus. Aku utang aku. Tak bayar. Bapak Ibu, pesan firman Tuhan saat ini. Ketika Yesus diperhadapkan tentara Romawi. Yesus diperlakukan semau-maunya. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu pagi hari ini. Biarlah kehendak kita tunduk pada kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, yang pertama, ketika kita diperhadapkan salib dan penderitaan, kadang-kadang kita memperlakukan Yesus semau-mau kita. Sikap yang kedua Bapak Ibu. Saya mau ambil contoh seorang tetap dalam Lukas pasal yang ke-23, lanjut ayatnya yang ke-26. Ada seorang yang bernama Simon dari Kirene. Bapak Ibu, sikap orang ini adalah sikap kedua yang saya akan angkat adalah orang yang mau diperlakukan semau-maunya bagi Tuhan. Kalau tadi sikap yang pertama akan muncul, Yesus kita perlakukan semau-mau. Tentara Roma memperlakukan Yesus semau-maunya. Tapi sikap yang kedua, ada orang yang mau diperlakukan semau-maunya bagi Tuhan. Ayat 26, kita mau lihat Bapak Ibu. Simon dari Kirene. Saya kemarin bertemu dengan jemaat Tuhan. Saya sempat tanya, tahu nggak tentang Simon dari Kirene? Dia bilang, tahu. Waktu sekolah minggu guru saya cerita, Simon dari Kirene. Orang ini dipaksa untuk pikul salib. Betul Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang baru dengar namanya Simon dari Kirene, Bapak Ibu diberi kesempatan sekarang oleh Tuhan baca Alkitab Bapak Ibu ya. Simon dari Kirene. Saya mau angkat tentang seorang dari Simon dari Kirene. Ayat 26 dikatakan demikian. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Bapak Ibu, sedikit
agak panjang, saya akan merekonstruksi lagi kisah Simon dari Kirene. Supaya kita akan lihat. Ada data yang akurat yang Alkitab tulis, seorang yang bernama Simon dari Kirene. Dan Bapak Ibu, kisah ini ditulis supaya umat Tuhan mau diperlakukan dalam tanda kutip Bapak Ibu semau-maunya untuk Tuhan. Karena ujungnya Bapak Ibu ada satu kemuliaan yang besar yang diterima oleh Simon. Bapak Ibu, peristiwa ini di Lukas pasal 23 tadi, peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem. Kota Yerusalem, kota yang ramai, apalagi menjelang Paskah. Seluruh orang Yahudi dari seluruh dunia akan berkumpul di Yerusalem. Sampai hari ini Bapak Ibu, kota Yerusalem adalah kota yang sangat ramai. Kemarin saya sempat tanya-tanya sama Pak Gembala senior karena beberapa kali ke sana. Saya tanya, Yerusalem ramai Pak? Oh ramai. Saking ramainya banyak copet di sana. Saya langsung ingat, oh mungkin alasan Yesus gak pernah tidur di Yerusalem karena mungkin banyak copetnya di kota itu. Baca Bapak Ibu, Tuhan Yesus gak pernah bermalam di Yerusalem. Ketika dia masuk Yerusalem, dia keluar tidurnya di Betania, di Betani. Gak pernah tidur di Yerusalem. Mungkin ya karena banyak copetnya itu ya. Mungkin. Bapak Ibu, secara garis besar, Simon dari Kirene adalah seorang yang dipaksa memikul salib Tuhan. Bapak Ibu, ada titik di mana saya dan saudara kita semua menyerah total, tidak bisa menolak dengan apa yang Tuhan agendakan dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak kita suka. Sebetulnya daging kita itu menolak. Tapi kita tidak bisa hindari seperti Simon Kirene. Dan hal itu harus kita alami. Bapak Ibu, jika itu adalah bagian agenda Tuhan, memaksa pikul salib untuk mengikuti dia, ujungnya Bapak Ibu, ujungnya kemuliaan yang akan terima. Yang percaya katakan amin. Kita lihat Bapak Ibu, Simon Kirene dipaksa pikul salib. Matius 27 ayat 32. Kita lihat dari sisi seorang Matius menuliskan tentang Simon dari Kirene. Matius 27 ayat 32. Dikatakan demikian. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang, mereka ini rombongan tentara Romawi yang sedang menyiksa Yesus. Ketika mereka keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Simon dipaksa pikul salib, itu artinya Simon diperlakukan semau-maunya untuk pikul salib Tuhan. Bukan kehendak dari Simon. Bapak Ibu perhatikan, daerah Kirene, kalau Alkitab Bapak Ibu sering dibuka, bagian belakang itu ada yang namanya peta. Ya, kalau Bapak Ibu kaget, loh dalam Alkitab ada peta ya. Cepet-cepet ambil Alkitab, buka Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu jarang buka Alkitab kalau nggak tahu di Alkitab ada peta. Ya, belakang itu ada peta Bapak Ibu ya. Daerah Kirene itu terletak di daerah Libya. Sekarang Bapak Ibu kalau mau cari daerah Libya itu di daerah Afrika Utara. Jadi Bapak Ibu, Simon ini memang orang Yahudi, dia tinggal di daerah Kirene. Mengapa ke Yerusalem? Zaman dulu ingat Bapak Ibu, zaman Yesus, sampai zaman Yesus, hari besar orang Yahudi itu Paskah. Orang Yahudi seluruh dunia, terutama yang punya uang, mereka akan ke Yerusalem untuk merayakan Paskah di sana, memperingati pembebasan mereka dari perbudakan tanah Mesir. Semua orang Yahudi seluruh dunia akan berbondong-bondong ke Yerusalem. Pusat perayaan ada di Bait Allah. Zaman itu Bait Allah masih berdiri. Nah Bapak Ibu, Simon tinggal di daerah Kirene, Libya, Afrika Utara kalau sekarang. Bapak Ibu, dia baru saja, Alkitab tadi menulis dalam Lukas 23 dan Matius 27 mengatakan, dia baru saja datang dari Afrika. Perjalanan yang jauh. Nah kebiasaan Bapak Ibu saat itu, orang yang datang dari jauh, begitu Paskah selesai mereka tidak langsung pulang.
mereka akan tinggal beberapa hari, kebanyakan dari mereka menunggu 50 hari. Mereka akan merayakan hari Pantekosta. Wajar dong Bapak Ibu ya. Dari jauh-jauh datang 2-3 hari enggak mungkin tinggal di Yerusalem. Sama aja kalau kita terbang ke Amerika. Bapak Ibu naik pesawat itu membutuhkan waktu sekitar 20 jam. Ya 20 jam, nanti saya mau tanya Hans, anaknya Pak Bambang. Sudah pergi ke Amerika itu ya. Capek perjalanan. Kalau sampai sana Bapak Ibu 2-3 hari terus kita pulang. Enggak mungkin Bapak Ibu. Kita pasti akan berhari-hari di sana. Untuk pulang lagi ke Indonesia. Demikian juga Simon dari Kirene. Bapak Ibu, pada waktu masuk kota baru tiba, dia pas ketemu rombongan orang yang sedang menyalibkan Tuhan. Wajar dong Bapak Ibu, ya kalau kita jalan di jalan ada rame-rame, kepo kita ini keluar ya. Bapak Ibu yang gak ngerti kepo, cari di kamus Bapak Ibu ya. Kamus gaul ya, kepo. Kepo ini kita keluar. Loh ada apa ya rame-rame? Wajar ya Bapak Ibu ya. Dia lihat ada rame-rame. Dia datang. Dia lihat karena banyak ada rame-rame. Ada orang pikul salib. Bapak Ibu dia lihat. Bapak Ibu ketika dia lihat. Orang Romawi, tentara Romawi langsung tunjuk. Kamu pikul salib dia. Dipaksa Bapak Ibu. Kenapa tentara Romawi menyuruh Simon dari Kirene untuk pikul? Bapak Ibu, hukuman salib itu sadis Bapak Ibu. Tentara Romawi tidak akan membiarkan orang itu mati begitu saja. Kalau bisa tersiksa berhari-hari. Karena lihat kondisinya Tuhan sudah tercambuk, sudah darah keluar, sudah tersiksa. Gak kuat lagi pikul salib. Ini kalau disuruh pikul sampai Golgota, mati di tengah jalan. Tentara Romawi gak mau Bapak Ibu. Dia lihat ada orang Simon, saya yakin Bapak Ibu Simon dari Kirene ini badannya gempal ya. Kalau kurus kayak saya gak mungkin dipilih untuk ngangkat salib ya. Ini kayaknya orangnya besar ini. Ketika dia datang, ada apa ya rame-rame ada yang datang. Begitu datang tentara Romawi, kamu pikul salib Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah salah pilih orang, amin. Tuhan tidak pernah salah pilih orang untuk pikul salib. Bapak Ibu, jika sekarang Bapak Ibu kita semua sedang dipilih Tuhan untuk pikul salib. Pilihan Tuhan itu sangat tepat. Yang percaya katakan amin. Amin. Kurang mendengar Bapak Ibu dari rumah masing-masing. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dipilih Tuhan untuk pikul salib, Tuhan pilih orang yang tepat. Yang percaya katakan amin. Katakan sebelah kiri kanan ya. Katakan sebelah kiri kanan. Hei. Tuhan tepat pilih saya. Untuk pikul salib. Untung bukan kamu. Untung saya. Bilang untung saya. Untung bukan kamu. Bapak Ibu pelayan-pelayan di sini takut-takut ngomong tentang saya. Bapak Ibu di rumah mungkin juga takut mengatakan ini ya. Bapak Ibu. Ketika Simon dari Kirene dipaksa untuk ikut pikul salib. Dia tidak bisa menghindar Bapak Ibu. Kalau dia menolak, taruhannya nyawa. Dia tidak bisa menghindar dan menolak situasi saat itu. Bapak Ibu, ketika dia harus pikul, Alkitab menulis dia angkat salib Tuhan. Ditulis dalam Alkitab dengan jelas berjalan mengikuti Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, salib itu berat. Bapak Ibu kalau sedang mengangkat beban berat, ya mengangkat beban berat. Bapak Ibu akan bergerak dengan cepat supaya sampai tujuan, supaya beban itu terasa ringan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu bawa beban berat, Bapak Ibu, saya sering ngangkat galon aqua yang berapa liter itu ya, yang besar itu loh Bapak Ibu. Itu kan lumayan berat. Kalau saya naik atau turun, saya akan bergerak cepat supaya cepat sampai beban itu supaya terasa ringan. Kalau saya jalan pelan-pelan 1 di komando, 2 beban itu 2 kali lebih berat. Benar ya Bapak Ibu ya? Benar ya saudara-saudara ya? Simon dari Kirene sudah dipaksa pikul salib, dia harus berjalan mengikuti Yesus. Yesus sedang sempoyongan Bapak Ibu, kehabisan tenaga, disiksa. Jalannya pelan, kadang-kadang jatuh. Simon dari Kirene mengikuti sambil pikul salib, berjalan di belakang Yesus.
Baru nyampe dari Afrika, jauh perjalanan. Zaman itu nggak kayak sekarang Bapak Ibu. Sekarang kita mau ke Jakarta, nggak bisa naik pesawat, naik mobil gampang Bapak Ibu. 10 jam nyampe Jakarta. Zaman itu Bapak Ibu naik unta, ya, terus nggak ada Indomaret di tengah jalan. Sengsara, lah baru nyampe, dia ditunjuk, dipaksa pikul salib. Jalannya pelan-pelan, Bapak Ibu bisa bayangkan. Saya yakin Bapak Ibu, dia angkat salib itu dengan omel-omelan. Dengan menggerutu, saya bisa memaklumi itu manusiawi. Kalau itu orang Blitar itu meso-meso. Aku sih tas teko, kesel-kesel, suruh pikul salib. Jalannya pelan-pelan, berat sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, bahkan Simon melihat Yesus. Bapak Ibu baca ya, kalau merenungkan sekali. Tidak ada indikasi Bapak Ibu, Simon dari Kirene itu pernah bertemu Yesus. Tidak ada indikasi Simon itu pernah berbicara dengan Yesus. Tidak ada indikasi Simon itu pernah dengar nama Yesus. Karena Bapak Ibu, sebagian besar pelayanan Tuhan itu terjadi di daerah Galilea, Kapernaum. Jauh dari daerahnya Simon dari Kirene. Tidak pernah. Dia waktu angkat, dia ngomel, dia menggerutu. Bahkan dia nggak tahu dia sedang angkat salibnya siapa. Yang dia tahu orang yang disalib itu penjahat, bajingan kelas kakap. Dan Alkitab di Lukas 23 kalau Bapak Ibu membaca seterusnya. Di situ ada 3 orang yang bawa salib. Dia lihat, loh yang 2 orang ini memang muka-muka penjahat ini memang ya. Tapi yang satu ini kok nggak muka penjahat. Oh ini mungkin bosnya penjahat. Karena dia nggak kenal Bapak Ibu. Dia tidak tahu sedang memikul salib siapa. Tapi dia dipaksa Bapak Ibu. Saya yakin sampai di Bukit Golgota. Dia gak bilang sama tentara Romawi. Saya taruh sini ya salibnya. Dibanting iya Bapak Ibu. Saking gregetannya. Bapak Ibu bisa bayangkan kondisi Simon dari Kirene waktu itu. Datang dari jauh-jauh ingin merayakan Paskah. Dia dipaksa pikul salib Tuhan. Bapak Ibu. Ketika semua itu berlalu, dia alami Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu, kekudusan Tuhan, kasih Tuhan menyentuh Simon dari Kirene yang membantu Yesus mengangkat salib. Bapak Ibu, saya sangat yakin sejak peristiwa dia angkat salib itu, ada pertanyaan yang sangat besar. Ditunjang Bapak Ibu, dia lihat semua kejadian salib. Dia lihat waktu itu ada wanita-wanita yang menangisi salib Tuhan. Waktu itu dia dengar juga ada tentara yang mengolok-ngolok. Kalau engkau anak Allah turun. Dia juga dengar, dia tahu persis. Kedua orang penjahat di kanan kiri Yesus. Satunya minta tolong, satunya mengolok-olok. Satunya bilang, kalau engkau anak Allah lepaskan dirimu. Saya juga. Satunya bilang, kalau engkau sudah ada di Firdaus ingatlah aku. Simon tahu semuanya Bapak Ibu. Simon mendengar Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Mendengar Bapak Ibu, tahu semuanya. Dia tahu juga tuh ketika Yesus katakan telestai, it is finished, sudah selesai. Dia tahu semua kejadian-kejadian salib dengan tanda tanya yang besar. Bapak Ibu, Alkitab menulis Bapak Ibu, termasuk Simon juga mengalami dan tahu persis peristiwa gempa bumi dan gelap gulita yang dialami saat Yesus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, saya mau katakan Bapak Ibu, kegelapan yang melanda waktu itu bukan fenomena alam. Itu karena kuasa Tuhan. Bapak Ibu, jelas Alkitab memberi data. Waktu itu, Paskah waktu itu adalah waktu bulan penuh. Alkitab menuliskan waktu bulan penuh, bulan purnama. Jadi tidak mungkin terjadi gerhana bulan. Tidak mungkin terjadi gerhana matahari. Kegelapan itu terjadi Bapak. Simon tahu persis. Ketika dia kembali ke Yerusalem, berita itu menjadi viral. Yesus disalib. Dia tahu Yesus dikuburkan, seorang Yusuf dari Arimatea minta mayatnya untuk dikuburkan. Simon tahu Bapak Ibu, berita itu sudah menyebar di seluruh Yerusalem. Simon tahu Bapak Ibu, bahkan hari ketiga dia tahu persis bahwa Yesus yang dia bantu salibnya dia pikul bangkit dari orang mati. Semua dia tahu. Dengan penuh tanda tanya,
siapa Yesus itu? Bapak Ibu, apakah yang saya katakan ini ada dasar Alkitabnya? Lukas 24, maju satu pasal Bapak. Lukas 24. Lukas 24 agak panjang pembacaan ini, ayat 13 sampai 24. Bapak Ibu perhatikan, mengikuti, Bapak Ibu akan tahu apa yang saya katakan fakta tadi luar biasa. Lukas 24 ayat 13 sampai 24 dikatakan demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Murid-murid Tuhan pulang, kecewa Bapak Ibu. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, mereka tidak kenal, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Perhatikan Bapak Ibu, seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat ini membuktikan Bapak Ibu bahwa Simon dari Kirene mengetahui seluruh kejadian salib. Karena waktu Kleopas ditanya Yesus, dia heran, loh kamu itu orang satu-satunya kali ya, gak dengar berita yang lagi viral. Beritanya gimana? Ini Bapak Ibu, ayat 19. Dikatakan, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam dan kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Jadi Bapak Ibu, ayat ini, kisah ini membuktikan Simon tahu semua kejadian itu. Sejak peristiwa dia dipaksa pikul salib. Ini membuktikan bahwa Ibu, semua orang yang tinggal di Yerusalem, baik orang lokal, orang asing, mengetahui berita tentang penyaliban, mengetahui berita tentang Yesus. Simon tahu semua peristiwa itu. Bapak Ibu, muncul pertanyaan besar dalam hati Simon. Benarkah Yesus adalah Mesias seperti nubuat para nabi? Benarkah dia pembebas bangsa Israel? Bapak Ibu, semua pertanyaan itu terjawab Bapak Ibu setelah hari Pantekosta, ketika hari Pantekosta. Ingat Bapak Ibu, orang-orang saat itu kebiasaan mereka tinggal sampai hari Pantekosta. Simon masih tinggal di Yerusalem sampai hari Pantekosta. Perhatikan sekali lagi Bapak Ibu, kisah 2. Banyak ayat yang kita baca Bapak Ibu. Saya mau mengangkat Bapak Ibu tentang hal ini supaya kita lebih cinta akan salib. Yang percaya katakan amin. Kisah 2 ayat yang pertama dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan salah satunya adalah seorang yang bernama Simon dari Kirene. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, perhatikan Bapak Ibu, dan daerah-daerah Libya. Kirene di mana letaknya? Di Libya Bapak Ibu. Daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Jadi Bapak Ibu, setelah sekian lama berhari-hari pertanyaan besar itu timbul dalam hati Simon Kirene. Dia ikut dalam gerombolan mendengarkan khotbah dari rasul-rasul, khotbah dari Petrus. Setelah ayat ini, Petrus berkhotbah tentang peristiwa Yesus Bapak Ibu. Petrus berkhotbah berapi-api Bapak Ibu tentang Yesus. Salah satu yang mendengarkan di situ adalah Simon dari Kirene. Karena dituliskan bahasa orang Libya, Petrus bisa bicara seperti itu Bapak Ibu. Lompat ayat 41. Saya mau membuktikan sekali lagi Bapak Ibu. Ayat 41 sampai 42. Setelah Petrus berkhotbah, dikatakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ketika Simon dengar khotbah Petrus, dia sadar Bapak Ibu, bahwa salib yang dia pikul dengan paksa, dengan gerutu, dengan omelan, ternyata salib dari Yesus yang adalah Mesias keturunan Daud, anak Daud. Dia sadar dia sudah bertemu secara langsung dengan Yesus. Bapak Ibu, pertemuan seorang bertemu dengan Yesus itu luar biasa. Ini kesempatan Bapak Ibu. Di kesempatan sekarang ini Bapak Ibu, kita diberi banyak waktu. Mari cari Tuhan Bapak Ibu. Jumpa secara pribadi. Bapak Ibu, seseorang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kita yang harus berubah. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, ketika Simon berjumpa pribadi dengan Yesus, salibnya dia pikul, merubah segala-galanya. Dan Simon tahu ketika Petrus berkhotbah, nanti Bapak Ibu baca Kisah Rasul pasal 2. Ketika Petrus berkhotbah, dia berikan hidupnya dibaptis. Dia masuk dalam kelompok 3.000 orang yang bertobat. Dan dia tinggal beberapa hari ikut pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Ketika dia kembali ke Kirene, dia kembali bukan seperti Simon yang waktu datang. Dia lahir baru Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang Simon terima Bapak? Perhatikan Bapak Ibu. Ketika seorang yang awalnya dipaksa pikul salib. Bapak Ibu, ketika dia pulang, Bapak Ibu, dia bersaksi kepada keluarganya. Dia jumpa Yesus, dia jumpa Mesias, bahkan dia pikul salibnya. Dia cerita kepada istrinya, waktu itu aku gak ngerti mah. Ternyata salib yang aku pikul itu salibnya Yesus. Aku mikulnya sambil ngomel, aku mikulnya meso-meso, menggerutu. Tahu gitu, tak angkat 10 kali naik turun, mau. Dia bersaksi semuanya kepada keluarganya. Bapak Ibu, apakah yang saya katakan ini ada dasar ayatnya? Ada Bapak Ibu. Bapak Ibu, keluarga dari Simon Kirene semuanya lahir baru, penuh Roh Kudus. Bahkan Bapak Ibu, 2 anak dari Simon dari Kirene Bapak Ibu, menjadi pemimpin gereja di Roma. Saya buktikan Bapak Ibu. Markus 15. Markus pasal 15. Bapak Ibu perhatikan. Injil Markus ditulis awalnya untuk jemaat di Roma. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ditulis untuk jemaat di Roma. Itu sebab Markus 15 ayat 20b itu diberi keterangan tentang Simon dari Kirene. Kita baca Bapak Ibu. Kita baca. Markus 15 ayat 20b sampai 21 dikatakan demikian. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus.
Bapak Ibu kalau tahu Alexander dan Rufus itu orang-orang yang dihormati di Roma. Karena mereka berdua adalah pemimpin tertinggi gereja saat itu. Dikasih penjelasan, ternyata Alexander dan Rufus itu anak dari Simon orang Kirene. Artinya apa Bapak Ibu? Keluarga mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus sebagai Mesias, seluruh keluarga dirubah lahir baru. Jadi dijelaskan kepada orang Roma supaya ngerti, oh ternyata bapaknya pemimpin kita toh, Simon orang Kirene itu. Ini Bapak Ibu, Markus 15 ayat 20, ini membuktikan Bapak Ibu, seorang yang awalnya dipaksa pikul salib, hidupnya dirubah luar biasa. Bahkan tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Istrinya menjadi wanita yang saleh. Terima satu keluarga, terima Yesus. Saya buktikan lagi, Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13 dikatakan demikian. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Bapak Ibu, seorang Rasul Paulus mau mengakui seorang tante-tante kalau dia bukan orang saleh, gak mungkin Bapak Ibu. Kalau tante-tante itu seneng gosip, cuman kerjanya arisan, gak mungkin diakui sebagai ibunya. Tapi Bapak Ibu, Roma 16 ayat 13 dikatakan, ibu dari Rufus. Rufus adalah anak dari Simon Kirene. Ini membuktikan bahwa satu keluarga terima Yesus. Awalnya dari mana? Ketika Simon dari Kirene dipaksa pikul salib Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita sedang dipaksa pikul salib Tuhan sekarang? Saya mau katakan Bapak Ibu, jangan lempar salib itu. Jalan terus sampai Golgota. Memang penuh penderitaan Bapak Ibu. Memang kita tidak suka. Memang pahit bagi hidup kita. Jalan terus Bapak Ibu sampai Golgota. Ujungnya Bapak Ibu, kita terima kemuliaan. Belajar dari Simon dari Kirene. Awalnya dipaksa pikul salib. Dengan gerutu, dengan tenaga yang dia baru tiba dari perjalanan jauh. Tapi Bapak Ibu, kalau sekarang saat ini, kita dalam tanda kutip dipaksa pikul salib. Tuhan tidak pernah salah. Dia tidak pernah salah pilih orang. Dia tidak pernah salah pilih saya dan pilih saudara untuk pikul salib Tuhan. Karena ujungnya Bapak Ibu, salib itu membebaskan kita. Salib itu memberi kemenangan. Ada kemuliaan di balik salib Tuhan. Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Terbuka mata rohani kita. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu semakin cinta akan salib Tuhan. Sekalipun dalam tanda kutip kita dipaksa untuk pikul salib, saya mau katakan Bapak Ibu jalan terus sampai Golgota. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, ada satu tempat di mana titik darah Yesus keluar, di Taman Getsemani. Bapak Ibu, kita ambil pelajaran di sana. Yesus katakan, biar kehendakmu Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Bapak Ibu, bagi saya ini kalimat yang sangat romantis. Menunjukkan dia benar-benar cinta kita semua. Sebagai anak Allah, dia bisa Bapak Ibu memakai otoritasnya. Singkirkan cawan ini dari hadapanku. Tapi dia bilang, saya cinta jemaat GBDI Theophilus. Biar kehendakmu Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Bapak Ibu, tundukkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Jangan perlakukan Yesus semau-mau kita. Biarlah kita seperti Simon Kirene. Walaupun awalnya dipaksa, tapi Simon diperlakukan semau-maunya bagi Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu tutup mata, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Oh, ku
kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Haleluya. Oleh salib Tuhan kita bebas. Oleh salib Tuhan kita menang. Haleluya. Haleluya. Katakan. Oh, ku bebas. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Sekali lagi katakan, oh, ku bebas. Katakan dengan iman Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, sambil mengangkat tangan ikuti pujian ini. Katakan, ku menang karena salib Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Haleluya. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang, menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Haleluya. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas. Oleh darah Yesus ku bebas. Amin. Kuasa di Kalvari membebaskan hidup kita. Haleluya. Oleh darah Yesus ku menang, hidup kita bebas. Mari umat-umat yang dibebaskan Tuhan, nyanyikan pujian ini. Oleh darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Kuasanya di Kalvari. Haleluya. Haleluya. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Haleluya. 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 Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk salib yang membebaskan kami. Terima kasih untuk darah yang tercurah membuat kami hari ini bebas. Haleluya. 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 Oleh darah Yesus. Mari katakan, oleh darah Yesus. Darah Yesus. Oleh darah Yesus. Sucikan dosa. Sekali lagi katakan, oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Oleh karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau pilih kami untuk pikul salib. Oleh darah Yesus. Sucikan dosaku. Sucikan dosa. Sekali lagi katakan, oleh darah Yesus. Oleh darah
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. di Kalvari. Haleluya. Oleh darah Yesus Kami bebas Tuhan. Dan hidupku menang. hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas. Ku bebas. Kami menang. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Pagi hari ini Tuhan, kami mau ambil komitmen. Kami akan pikul salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan jalan terus menuju Golgota. Amin Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman. Amin Tuhan. Kami semakin cinta akan salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada kemuliaan di balik salib Amin, Tuhan. amin, amin, amin. Mampukan hidup kami untuk kami menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit sekarang ini Tuhan. Seakan-akan keadaan ini dipaksa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tapi kamu melihat kebenaran firman. Amin Tuhan. Ada rencana yang indah Amin. dalam setiap apa Terima yang kasih, kau Tuhan. kerjakan. Terima kasih. Tuhan berdaulat atas hidup kami. Amin. Tuhan Yesus bertahta atas hidup kami. Biar segala kehendak kami tunduk di dalam kehendak. Amin. Kami mau melakukan semuanya yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada pagi hari ini. Perlindungan Tuhan. Penjagaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Amin. Immanuel. Amin. Beserta dengan setiap umat-umat-Mu. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk kota Kabupaten Blitar. Kami angkat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohonkan belas kasihan-Mu turun. Kami mohonkan Tuhan pemulihan terjadi. Kami mohonkan Tuhan tangan-Mu terkedang bagi kami umat-umat. Kami terbatas Tuhan. Kami manusia yang terbatas tanpa Engkau. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Tapi ketika kami jalan terus bersama dengan salib Tuhan. Kami melihat kemuliaan Engkau nyatakan dalam hidup kami umat-umat-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan. Menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami akhiri ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.